Jadi begini, saya berterima kasih kalau ada orang yang memberitahu ke saya bahwa ada pendapat dokter lain. Ya sekedar saya tahu lah ya. Tapi jangan coba adu domba kami ya. Dokter itu adalah officium nobile ya. Officium nobile itu artinya noble profession. Itu artinya adalah pekerjaan yang luhur. Kenapa dikatakan pekerjaan yang luhur? Karena kami ini dianggap satu di antara 3 pekerjaan yang merupakan kepanjangan tangan Tuhan. Jadi sangat tidak elok kalau saling menjelekkan, saling cakar-cakaran ya. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan, nalar, otak yang berbeda ya. Jadi silahkan kita berkembang ya, dan tentu masing-masing dokter punya tujuan yang sama, memberikan informasi. Tapi mungkin yang dibaca beda atau bagaimana, saya tidak mau. Saya tidak mau masuk ke dalam masalah yang seperti diinginkan oleh para follower, bahwa saya menyalahkan kiri kanan. Tidak boleh. Itu sangat tidak elok, sangat tidak pantas. Sesama kepanjangan tangan Tuhan tidak saling menyalahkan. Silakan saja berpendapat, sedangkan Tuhan saja tidak memaksa kita. Ya, memaksa kita. Kita ini manusia adalah makhluk tertinggi dengan free will, kehendak bebas. Silahkan. Bahkan untuk ikut Tuhan saja tidak ada paksaan. Ya, itu sebabnya kita jangan berlagak jadi Tuhan, mau menyalahkan kiri kanan, tidak boleh. Setiap orang bebas berpendapat kok. Jadi kalau ditanya bagaimana pendapat dokter mengenai itu, ya, we agree to disagree. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Itu biasa dalam kedokteran kan. Makanya buat follower jangan bimbang. Sekali lagi saya katakan, ada ayat suci saya berkata, janganlah engkau seperti gelombang laut, terombang-ambing oleh angin laut, ke kiri ke kanan, depan belakang, tidak maju-maju. Akhirnya apa? Anda tidak mencapai tujuan. Hidup itu pilihan. Kayak saya ambil contoh lah. Hari ini saya mau pakai topi merah. Itu pilihan hidup yang simpel. Dalam hidup itu lakukanlah pilihan hidup yang baik. Tidak usah bingung nyalahin kiri kanan. Tegas, jadi orang tuh tegas. Kalau Anda yakin ini yang benar, ya sudah, ikuti saja. Kalau Anda yakin dokter lain yang benar, ikuti dia. Begitu. Cuma saya kasih tahu background saja. Saya meneliti vitamin D sejak 1992. Saya berumur hampir 67 tahun. Saya hampir 30 tahun berpraktek. Itu kredensial saya. Jadi Anda bandingkanlah ya. Sekali lagi saya cuma mau menjawab bahwa pengaruh pengaruh matahari terhadap vitamin D hanyalah pada saat pembentukan di kulit. Ya, di kulit kita tuh ada bahan dasar, bahan pembentuk vitamin D, yaitu disebut 7-dehidrokolesterol. 7-dehidrokolesterol ini oleh sinar matahari akan dirubah menjadi pre-vitamin D. Pre-vitamin D ini akan menjadi pro-vitamin D dan dibawa oleh aliran darah ke liver dan ke ginjal. Di dalam liver dan ginjal inilah terjadi proses pengaktifan. Hidroksilasi namanya. Ada ditambahkan gugus OH. Gugus OH ditambahkan di liver 1. Kemudian di ginjal ditambahkan juga gugus OH kedua sehingga menjadi aktif. Jadi proses aktivasi vitamin D itu adalah di liver, di ginjal, dan tidak lagi dipengaruhi oleh sinar matahari. Sinar matahari hanya berpengaruh di kulit toh. Jelas? Karena dengan demikian Anda bilang kalau orang yang tidak pernah kena sinar matahari, vitamin D-nya percuma semua dong. Ya sudahlah, nggak apa-apa, pendapat bisa berbeda. Tapi penjelasan saya sudah jelas ya. Jadi sinar matahari itu dari kulit, kemudian dibawa ke liver, ke ginjal. Nah, kalau Anda minum suplemen, itu tidak melalui kulit, tapi masuk ke mulut Anda, dibawa ke lambung Anda, di lambung diserap, masuk juga pembuluh darah. Nah, ketemu di pembuluh darah, terus sama-sama dibawa ke liver dan ginjal. Jadi setelah masuk pembuluh darah, sebenarnya tidak ada lagi bedanya. Apakah itu dari sinar matahari, dari kulit asalnya, atau dari mulut Anda yang mangap itu, ya. Jadi ada 2 sumber kan, dari mulut yang mangap Anda telan, atau dari kulit, ya. Nah, dua-duanya masuk ke pembuluh darah nanti, dibawa ke liver dan ginjal. Di sana diaktifkan. Liver dan ginjal ibaratnya bodoh-bodoh aja kita katakan. Liver dan ginjal kan nggak kena matahari di dalam. Bagaimana mau kena matahari? Yang kena kan cuma di kulit. Begitu tanggapan saya. Tapi ingat ya sekali lagi, jangan coba
tanya saya untuk ikut menyalah-nyalain dokter lain. Saya tidak pernah mau menyalahkan dokter lain. Kalau dokter yang masih menyalah-nyalain dokter lain, itu adalah dokter-dokter yang masih muda yang belum bijak. Saya 67 tahun. Saya sudah cukup belajar asam garam untuk tidak mencela, mengurangi hormat terhadap dokter lain. Silahkan berpendapat, manusia silahkan pilih. Jangan ada. Dr. Henry Suhendra, SPOT dari Jakarta. Pamit, terima kasih.